Iya. Mungkin bisa diceritakan secara hari ini. HP-nya dong. Jadi hari ini aku acara tulis. Jadi memang sebenarnya sebelum aku jadi pembaca aku tuh memang udah sering banget nih kasih tahu. Memang ada kamera. Oke. Jadi sebenarnya kan memang karena ada kasus kemarin yang semua obat sirup katanya ditarik gitu, kemudian kita sebagai ibu tuh bingung anak tuh harus minum obat apa nih kalau demam, karena demam itu bahaya sekali. Tadi kayak kita bilang bisa kejang, kemudian kalau kejang tuh dia bisa ke semuanya gitu. Nah dari situ aku WhatsApp nih semua dokter, aku kenalan sama dokter gimana anak spesialis anak, ada profesor juga. Nah mereka bilang sama aku udah tulis gitu. Dan kebetulan aku kan ada di sekolah lah ya, yang dimana teman-teman itu semua bertanya, coba kamu kenal dokter ya, kalau anak kita panas kita minum apa? Karena yang paling takut kalau batuk pilek mungkin awalnya bisa sembuh sendiri, tapi kalau panas itu ya menakutkan lah, mengerikan lah gitu. Jadi aku selalu kasih tahu teman-temanku, oh kata dokter aku semua tuh agak bilang soalnya itu udah lulus sensor yang pertama kalinya. Jadi aku tuh kasih tahu semua ibu kalau tulis tuh harus sediain di rumah karena ini yang lulus sensor pertama kalinya menurut yang memang jadi aman gitu. Jadi makanya aku pasti bilang, oh kamu jadi ambassador polis, aku bilang pasti karena aku capek banget kadang-kadang harus kasih tahu satu-satu, tapi kalau ada kejadian kayak gini, ada apa event kayak gini kan aku bisa sebarin ke semua Indonesia. Sekarang ada obat penurun panas yang aman yang bisa kita gunakan di rumah sehari-hari. Wah, aku anak pertama tiap hari tuh kalau anak sakit tuh nangis karena suamiku tuh jago untuk ngajak anak main, tapi bila anak sakit saya dokter bilang apa? Jadi kalau main suami lebih jago, tapi kalau sakit anak cowok dulu ya, kalau main pasti langsung pakai, tapi kalau sakit pasti dari mamanya. Suamiku juga gitu, kalau sakit semuanya nanya aku gimana minum apa terus gimana gitu. Jadi aku tuh pikir bahwa aku nggak boleh panik kayak gini, nggak boleh nangis. Kalau aku nangis yang ada anakku nggak bisa sembuh dan anakku juga panik kan gitu. Jadi akhirnya aku memintakan diri dengan menjadikan aku harus apa jadi aku sekarang berapa anak sakit ini harus minum apa, demam minum proses berapa jam sekali. Jadi aku disiplin untuk obat-obatan multivitamin. Makanya sebenarnya anakku di sekolah dibilang kayaknya anak kamu nggak pernah sakit. Sebenarnya anakku juga sakit, yang namanya virus. Mereka di sekolah, anak-anak makan di sekolah, ambil piring sendiri, ambil makanan sendiri, makan sendiri. Memang aku ajarin, memang aku pilih sekolah yang bikin mereka mandiri. Mereka angkut kasur sendiri, bikin spray sendiri, masukin sarung bantal sendiri. Selesai tidur, mereka beresin bantal sendiri, beresin kasur sendiri. Memang, tapi kan kayak gitu kan virus sih jadi makin lebih cepat menular di sekolah. Tapi kenapa ibu-ibu ini bilang kok anak kamu kayaknya aktivitasnya padat, tapi kok sehat terus? Sebenarnya 3-7,5 ke atas sedikit, langsung aku kasih obat. Pasti anakku bagus sedikit, pilek sedikit, langsung aku kasih obat. Aku langsung penanganan pertama tuh yang paling cepat. Makanya anakku tidak pernah sakit berlarut-larut gitu. Karena aku pikir penanganan pertama itu harus tepat gitu. Jadi kalau dibilang kok anaknya sehat banget ya, kalau anak kita kalau kayaknya kalau ke mall sampai malam langsung sakit gitu. Ya sebenarnya itu, dan memang aku mikir gini, dulu kan aku juga dekil banget ya anaknya, maksudnya ya main air hujan gitu, jadi anakku tuh nggak bersih banget gitu. Mereka anak cowok, mereka suka main di outdoor, main lumpur, main ini main itu, aku biarin aja. Kak Sandra, anaknya kan aktif banget olahraga ya, ada basket, renang dan lain-lain. Itu kalau minum vitaminnya milih-milih juga nggak Kak? Atau emang milih konsumsi makanan yang bagus aja Kak? Nah, ini kan memang tugas aku sebagai seorang ibu untuk menghasilkan generasi yang baik untuk negaraku ya. Ini aku pengen ngasih sesuatu yang terbaik lah untuk negaraku. Jadi aku pengen banget punya anak yang sehat lah gitu. Sebetulnya aku sebagai seorang ibu, aku punya kenalan banyak dokter gitu, ahli gizi. Aku tanya makanan apa yang bagus untuk anak-anak. Misalnya nih, ikan kembung itu lebih bagus daripada ikan salmon dan sebagainya. Jadi setiap hari anakku aku kasih ikan, jadi aku kasih tahu ibu-ibu semuanya ya, yang bikin anak tinggi dan sehat itu ikan kembung yang lokal aja. Salmon oke. Jadi anakku tuh tiap hari pasti makan ikan
kembung ini ikan murah loh, ini ya, ini dan ini lebih sehat, ini bikin anak tinggi. Makanya di kelas anakku tuh paling tinggi karena makan ikan kembung gitu. Jadi sebenarnya aku fokus ke real food, makanan yang bukan diproses. Jadi ikan, daging, ayam, sayur, buah, nasi gitu. Jadi bukan yang proses tuh kayak mie gitu. Sesekali boleh, anakku makan sampah juga kok. Makan yang kayak gitu dulu biar imunnya kuat juga gitu. Tapi real food itu harus gitu. Kemudian vitaminnya aku lengkap banget gitu. Vitamin lengkap, obat-obatan lengkap. Kemudian memang anakku ini kebetulan kan suka olahraga. Dia yang minta mau latihan basket, oke. Sebenarnya aku punya satu rahasia nih, anakku tuh di bidang olahraga sebenarnya udah ada prestasi, cuman karena masih kecil aku tidak mau melepaskan dia ke Amerika. Ya, dia suka basket, dia latihan basket, kemudian dia mau jago kayak superhero gitu, mau kayak Iron Man, mau taekwondo, oke, aku bilang. Terus dia lihat orang surfing, dia mau surfing, dia mau berenang, ya udah les berenang. Tapi memang nggak bisa disamain ya, anakku yang pertama memang jago semuanya. Nggak tahu kenapa, aku aja kalah gitu. Aku juga kok gini, tapi anak gue biasa aja. Nah, tapi aku tidak memaksakan anakku yang nomor 2 untuk seperti kakaknya, biarin aja, lucu aja gitu ya, satu jago satu enggak gitu kan. Buat aku itu lucu dan aku tidak pernah mau bilang kamu masih jago kayak kakak ya, gitu. Jadi memang aku bekalin dengan makanan yang sehat, vitamin yang cukup, obat-obatan yang siap siaga 24 jam di rumah. Sering keluar negeri juga nih, jaga daya tahan tubuhnya gimana anak-anak? Nah, aku kalau keluar negeri sebulan karena kan udah balas dendam 3 tahun nggak kemana-mana ya, kalau pergi tuh lama. Jadi kita kemarin di Bali panas-panasan, aku tuh dari pagi di Bali itu dari pagi berenang, naik onta, terus main di taman gitu sampai malam berenang. Dari 20 jam 18-10-an jam lah gitu mereka di luar, itu panas banget, gosong. Terus mereka kita ke Jepang sebulan. Itu bener-bener rahasianya apa ya, itu makanan yang sehat. Aku fokus ke real food itu yang aku bilang, kemudian vitamin. Dan aku selalu kasih anakku tuh minum bongot, kuah ayam yang digodok itu loh, itu dari bayi sampai kaldu itu biasa dari bayi. Kan biasa orang-orang udah males nih kalau udah gede, enggak, aku sampai sekarang aku kasih. Dan mereka kalau makan itu sayurannya tuh banyak sayur, lauknya tuh banyak daging, ikan. Jadi orang kan misalnya kalau sayur sama daging udah enggak, kalau aku enggak, ada daging, ada ikan juga, ada sayur juga, ada ini itu. Kuahnya juga 2 macam. Ada yang pakai kuah mie, ada yang pakai kuah tulang ayam. Kak, sebenarnya punya 2 jagoan kecil apa sih Kak? Fisiknya beda-beda, cuman dua-duanya kayak aku sih sebenarnya jarang sakit sih sebenarnya. Aku orang tua yang membebaskan anakku mau main dari pagi sampai malam suka-suka aja. Menurut aku anak cowok harus kuat. Mereka harus kuat. Mereka kayak aku dulu sakit gak dikasih obat loh. Aku kan dari pulau. Aku anak pulau. Aku nggak pernah pakai sepatu kalau pergi kemana-mana. Nyeker di pasir gitu. Aku mandi air hujan. Panas-panasan aku jarang sakit. Tapi aku pikir kayaknya itu yang bikin aku kuat gitu. Kalau aku syuting stripping setiap hari. Karena peran utama, yang lain pada sakit aku nggak sakit. Aku pikir karena mungkin dulu aku dekil ya gitu, maksudnya nggak terlalu dimanjain gitu. Jadi anak-anakku, mami mau pergi kemana gitu, ya udah. Aku pokoknya kalau nggak kerja atau aku nggak sakit, aku selalu mau ikut mereka. Aku sebenarnya tuh capek juga sih ngikutin mereka. Mereka tuh pulang ke malam. Mereka pulang dari mobil jam 10 malam. Abis sekolah di jam 8 sampai jam 3 ya. Terus sekolah, pulang, terus mereka ngeles sebentar. Terus mereka minta ke mall, main ke playground di mall. Misalnya nih kalau di mall. Terus mereka les basket. Terus mereka makan malam, terus mereka main lagi. Nah begitu. Cuman aku tuh pernah dengar kalau Pak Jokowi bilang 0 sampai 5 tahun anak harus banyak main. Jadi aku nggak pernah melarang anakku untuk main. Setiap Jumat anakku bikin kredit sama teman-temannya main di mana. Aku pikir ya udahlah. Namanya mereka suka olahraga, mereka suka main juga. Jadi aku pikir anak cowok ya udahlah, mereka mau main, mau olahraga, aku bebasin sih. Kak, kemarin pas di Australia keliling juga naik helikopter ya keluarga. Wah, Sama adik juga kan. oh yang itu iya yang kan di sama adik Australia. ya. Kalau anakku sih, anakku yang cowok yang gede nih sebenarnya sih memang dia apa ya, punya banyak keinginan. Sebenarnya juga dia ada prestasi, cuman aku belum mau ngelepasin sih. Nanti dia rahasia dia, nanti kalau udah jadi baru aku. Kak, kalau peran Ya, sebenarnya banyak yang udah kontak kita dari luar, dari Amerika. Ini masih
konfidensial sih ya. Cuman aku belum berani untuk melepas anakku sekecil itu. Usia berapa gitu kalau Ya kan sebenarnya banyak yang nawarin dia untuk ikut camp basket gitu kan di negara-negara luar gitu. Cuma aku pikir kan anak baru 5 tahun, baru aku lahirin masa udah mau dipisahin. Kak, cerita sedikit dong yang di Australia kemarin gimana sih pas keliling naik helikopter itu kerja atau Oh itu liburan? kerja, ya sama adik itu masih single itu. Oh iya. berarti kalau kita sama suami seperti apa sih Kak untuk dalam pendidikan anak? Oke, aduh aku beda banget sama suami. Jadi kalau aku itu orang tuanya dulu aku gedenya diomelin. Kalau suamiku gedenya nggak pernah diomelin, jadi beda banget. Jadi kalau menurut aku anak itu harus pernah diomelin biar mentalnya juga kuat gitu. Kalau suamiku kan aku orang baik, aku nggak pernah dimarahin sama mama papa. Kita beda banget ininya. Suamiku jago banget untuk ngajak anak main. Kalau aku nggak bisa, anakku cowok kan. Aduh aku nggak bisa main basket, aku nggak bisa ini nggak bisa itu gitu. Mereka cowok banget. Tapi suamiku bisa ngajakin mereka main gitu angkat-angkat. Nah kalau aku lebih ke ya udah aku kasih anak-anak aku ini kayak pendidikan agama, kemudian kebaikan. Kalau aku bilang ke guru-guru mereka, saya tidak perlu anak saya berprestasi. Yang penting anak saya bahagia di sekolah. Sama aku tuh lebih senang kalau dengar anakku tuh yang gede, kebetulan anakku yang besar nih kebetulan dipanggil ya anak yang baik lah gitu, karena dia baik. Nah itu aku lebih senang gitu, karena menghasilkan anak-anak yang baik menurutku tuh udah poin yang terbaik yang pernah bisa aku kasih buat negara ini. Tapi Cassandra kalau gaya hidup sendiri ke anak-anak nuruninnya seperti apa? Kayak tadi makanan ternyata Cassandra yang berada ini makanannya ikan kembung anaknya gitu. Iya. Itu gimana sih? Anakku kemarin tuh yang gede barusan nanya, mami kok ada anak di jalan lagi hujan-hujanan jualan tisu? Kenapa? Katanya sekolah nggak? Anakku yang besar kebetulan anaknya agak sensitif. Anaknya sangat baik, dia sangat sayang sama keluarga dan teman-temannya. Dia tanya, saya bilang, makanya kita harus bersyukur, nggak semua orang bisa sekolah kayak kamu, bisa makan kayak kamu, makanya makanan harus dihabiskan. Makanya kita harus menjadi orang yang baik. Dan kebetulan saya sih merasa untuk sekarang saya berhasil untuk mengajarkan anak saya menjadi orang yang baik. Karena gurunya semua bilang, anaknya kok anakku ini itu senang banget membantu orang lain gitu yang gede, pakein sepatu temannya, lepasin sepatu temannya gitu, temannya sedih langsung dibantu gitu. Cuman yang harus dikasih tahu adalah nggak perlu semua orang dibantu kata gurunya, terlalu baik gitu. Oh oke. Tapi artinya saya yang penting kalau aku sama suami bilang anak kita nggak perlu prestasi banget, nggak perlu paling pintar di sekolah, nggak perlu paling ini, yang penting jadi anak yang baik dan benar. Tapi dengan fasilitas yang ada di rumah semuanya itu dia gimana? Sebagai orang tua ya, kebetulan misalnya kita bisa kasih fasilitas ya saya kasih. Kayak misalnya dia mau ngeles basket ya udah, saya les basket itu saya nggak pernah nyuruh anak saya ngeles basket, les taekwondo nggak pernah. Itu mereka yang minta, kebetulan saya bisa kasih ya udah saya kasih. Berarti Kalau buat harmonisasi keluarga gimana nih? Sebenarnya banyak yang nawarin ya, cuma saya masih tahan dulu, soalnya ini masih 5 tahun. Saya masih harus banyak bersama anak-anak saya gitu. Banyak yang nawarin dari luar negeri sih, gitu. Dari Amerika kemarin. Jadi tunggu dulu, masih 5 tahun. Pak terakhir dong keharmonisan dengan suami kita lihat masih Valentine bareng kayak gini. Ini KBG gimana? tipsnya apa nih Kak? Tipsnya dong. Sebenarnya kalau suami istri tuh ya berdua aja sih ya, gimana ya? Jujur awal-awal punya anak tuh saya jarang pergi sama suami berdua. Cuman setelah anak-anak udah makin gede, saya pikir ya kita harus tetap romantis lah ya gitu kan. Anak-anak kan udah gede, apalagi mereka udah sekolah, kita punya waktu makan bersama-sama lebih lama gitu. Kalau dulu kan mungkin masih kecil masih ribet. Kalau sekarang anak-anak udah sekolah, kita bisa sarapan dengan tenang, kita bisa makan sendok tangan. Jadi ya hubungan mah berdua aja sih, aku sih ya yang kayak kita bukan berdua ya gitu. Kita jadi berdua ya. Saya sih sebagai istri yang, karena sebenarnya di keluarga itu ya suami kepala keluarga, istri kepala keluarga. Jadi hubungan kita sama suami, hubungan sama